Hai anak-anak, apa kabar? Sehat-sehat ya? Nah, kali ini Miss Dita mau mengajak kalian semua untuk diskusi tentang final test practice tematik yang sudah kalian kerjakan kemarin. Sudah mengerjakan semua ya? Nah, sekarang kita langsung ke pembahasannya. Jadi yang pertama ada soal PKN dengan KD 3.1. Soal nomor 1, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalimat tersebut adalah bunyi Pancasila, sila? Ya, jawabannya adalah sila keempat. Nah, sekarang kita mau review bersama bunyi sila Pancasila. Masih hafal ya? Jadi, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini harus diingat-ingat terus ya, jangan sampai lupa. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Simbol sila keempat Pancasila adalah, ya, simbolnya adalah kepala banteng. Kita juga mau review lagi, jadi untuk sila pertama, simbolnya adalah bintang. Sila kedua, apa ayo, masih ingat nggak? Ya, sila kedua adalah rantai emas. Lalu sila ketiga, pohon beringin. Yang terakhir sila kelima, padi dan kapas. Oke, sekarang kita lanjut nomor 3. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang berbeda pendapat? Nah, jadi kita harus menerima dan menghargai. Jadi, berbeda pendapat itu wajar dan kita harus bisa saling menerima dan menghargai. Jangan sampai kalian menjauhi teman kalian hanya karena kalian berbeda pendapat, karena perbedaan itu wajar. Dan kita harus bisa menerima dan menghargai itu, karena itu sesuai dengan sila keempat dari Pancasila. Nah, sekarang kita ke nomor 4. Kegiatan pada gambar di bawah adalah, jadi di gambar ini menunjukkan bahwa mereka sedang bermusyawarah, ya itu adalah jawaban yang paling tepat. Oke, sekarang kita lanjut nomor 5. Hasil keputusan dalam musyawarah harus kita, jawabannya adalah terima. Jadi apapun keputusannya harus kita terima. Karena kalau sudah dimusyawarahkan itu berarti sudah dibicarakan bersama-sama dan harus disepakati bersama-sama. Jadi kita tidak boleh menolak keputusan dalam musyawarah. Sekarang kita ke pembahasan selanjutnya yaitu PKN KD 3.2. Pertanyaan pertama. Doni tidak menaati peraturan di rumah. Tidak menaati peraturan termasuk perbuatan tercela. Jadi karena Doni tidak menaati peraturan itu termasuk perbuatan tercela. Perbuatan tercela itu sama dengan perbuatan tidak baik ya. Kalau terpuji itu perbuatan baik. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Aturan memberi makan hewan adalah setiap hari. Jadi yang benar ketika memberi makan hewan itu setiap hari harus diberi makan ya. Nah, sekarang kita mau belajar bersama-sama beberapa aturan lain dalam merawat hewan. Nah, di sini contohnya adalah memberikan tempat tinggal yang layak, rajin membersihkan kandang, dan rajin memandikan hewan peliharaan. Jadi, kalau anak-anak punya hewan peliharaan harus bisa dirawat dan dijaga dengan baik, supaya hewannya bisa bertumbuh dengan baik dan juga bisa senang berada bersama kalian. Kita lanjut ke nomor 3. Jika kita ingin meminjam barang kepada orang lain, sebaiknya meminta izin terlebih dahulu. Jadi ketika kita mau pinjam harus meminta izin. Kalau tidak meminta izin dan langsung mengambil itu namanya mencuri dan itu tidak boleh. Jadi ketika kita mau meminjam barang orang lain wajib meminta izin kepada yang punya. Nomor 4. Di bawah ini yang merupakan aturan merawat tanaman di rumah adalah, jawaban yang paling tepat adalah meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, jadi kalau kalian punya tanaman itu sebaiknya diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari karena tanaman itu membutuhkan sinar matahari untuk memproses makanan mereka. Jadi jangan disembunyikan di tempat-tempat yang gelap yang tidak terkena matahari karena nanti tumbuhannya tidak akan tumbuh. Lalu ada beberapa cara lain untuk merawat tanaman. Contohnya adalah
Menyiram setiap pagi dan sore, memberi pupuk supaya subur, dan juga memotong tanaman yang kering. Nah, fungsi dari memotong tanaman yang kering ini supaya dia tidak mengganggu tanaman lain yang masih sehat. Jadi, tanaman yang kering ini harus dipotong supaya tanamannya bisa tumbuh dengan baik. Lanjut nomor 5. Kandang hewan peliharaan yang kotor harus kita bersihkan. Jadi kalau kandangnya bersih, pasti hewan kita akan tinggal dengan nyaman, sama seperti kita pasti inginnya tinggal di tempat yang bersih kan. Jadi ketika kita melihat kandang hewan peliharaan kita kotor, harus segera kita bersihkan supaya hewan kita bisa nyaman tinggal di dalam kandangnya. Oke, selanjutnya pembahasan untuk Bahasa Indonesia KD 3.6. Soal nomor 1. Benda yang tidak memerlukan makanan disebut benda mati. Jadi semua benda mati itu tidak memerlukan makanan. Nah, kalau yang memerlukan makanan itu namanya benda hidup. Apa sih ciri-ciri benda hidup itu? Ciri-cirinya adalah memerlukan makanan, bisa bergerak sendiri dan juga bisa bertumbuh besar dan tinggi. Lanjut nomor 2. Berikut yang termasuk kelompok benda mati adalah, nah kita mau lihat satu-satu nih untuk pilihan A. Kambing, kursi, kuda. Apakah mereka termasuk benda mati? Tidak, kambing dan kuda itu benda hidup. Sekarang yang B, pulpen, panci, pagar. Apakah ketiganya termasuk kelompok benda mati? Iya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah pulpen, panci, dan pagar. Nomor 3. Benda pada gambar di bawah ini memiliki ciri, jadi di situ ada gambar kursi. Nah, ciri-cirinya yang paling tepat yang mana? A. Tidak bergerak. Kursi tidak bisa bergerak sendiri ya. Jadi harus ada yang menggerakkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah tidak bergerak. Nomor 4. Ungkapan pemberitahuan di bawah ini terdapat di situ ada gambar dengan tulisan dilarang memberi makan sembarangan. Nah, kira-kira ada di mana? Iya, di kebun binatang. Sekarang lanjut nomor 5. Ungkapan yang sesuai dengan gambar di bawah ini adalah, jawabannya yang paling tepat adalah dilarang membawa makanan dan minuman, karena itu ada gambar burger dan juga ada gambar gelas terus dicoret. Artinya tidak boleh membawa makanan dan minuman. Selanjutnya kita mau membahas soal Bahasa Indonesia KD 3.8. Nomor 1. Di bawah ini yang termasuk ungkapan pemberitahuan adalah kalimat nomor. Nah, itu ada 3. Jadi yang pertama, pandai sekali kamu Kimberly. Terus kalimat kedua, indah sekali pemandangan di sini. Kalimat ketiga, pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Nah, kira-kira yang termasuk ungkapan pemberitahuan yang mana? Ya, kalimat nomor 3. Sedangkan kalau kalimat nomor 1 dan kalimat nomor 2 itu namanya kalimat pujian. Oke, lanjut ke nomor 2. Baik sekali hatimu. Ungkapan tersebut diberikan kepada teman yang suka menolong. Itu jawaban yang paling tepat. Selanjutnya nomor 3. Di bawah ini yang termasuk kalimat pujian adalah kira-kira yang mana ya? Bagaimana kabarmu? Apakah itu kalimat pujian? Bukan, itu kalimat tanya. Kalau yang B, tolong bukakan pintu. Apakah itu kalimat pujian? Bukan, itu namanya kalimat perintah. Terus yang terakhir, hebat sekali kamu memenangkan lomba Aurel. Apakah itu kalimat pujian? Iya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 4. Ungkapan pujian yang tepat untuk Olinda adalah, nah kita bisa lihat di situ di gambarnya, Olinda sedang merawat tanaman. Jadi kalimat yang paling tepat untuk memuji Olinda adalah, rajin sekali kamu merawat tanaman Olinda. Sekarang kita akan nomor 5. Jika ada teman yang menyanyi dengan bagus, sebaiknya kita mengatakan, apa? Ya, wah suara kamu bagus sekali. Nah, ini pembahasan soal yang terakhir dari SPDP KD 3.4. Pertanyaan pertama, contoh kerajinan dari bahan alam adalah apa yang betul? Guci tanah liat. Kalau mobil-mobilan itu memang ada mobil-mobilan yang kadang terbuat dari tanah liat. Tetapi tidak semua mobil-mobilan terbuat dari tanah liat, karena ada yang dari plastik, ada juga yang dari karet, ada yang dari kayu. Nah, terus kalau bola itu juga
bahannya macam-macam, jadi tidak semua terbuat dari bahan alam. Ada yang dari plastik, ada yang dari karet. Sedangkan kalau guci tanah liat itu sudah jelas hanya dari bahan alam karena dia namanya guci tanah liat. Nah, sekarang nomor 2. Gambar di bawah ini dibuat dari... Nah, jadi kalau anak-anak masih bingung guci tanah liat itu seperti apa, gambarnya adalah seperti yang ada di nomor 2 ini. Jadi ini adalah gambar guci tanah liat. Terbuat dari apakah benda ini? Dari tanah liat. Oke, sekarang nomor 3. Di bawah ini yang termasuk bahan alam untuk kerajinan adalah, ingat ya, bahan alam yang tersedia dari alam. Dan ini dijadikan untuk kerajinan, jadi yang paling tepat adalah tanah liat. Nomor 4, bahan alam untuk membuat kolase adalah, jawaban yang paling benar adalah pasir. Sekarang nomor terakhir, biji-bijian dan pasir termasuk contoh bahan alam karena mereka tersedia dari alam. Nah, sekian pembahasan final test practice kita. Kalau misalkan anak-anak masih ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Kosias masing-masing. Oke? Jadi persiapkan diri baik-baik untuk final test nanti ya. Semua materinya dipelajari, FTP-nya juga dipelajari supaya bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Good luck for the final test, boys and girls. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan tes dan kerjakan secara mandiri dan jujur. God bless you.